Oke, halo, selamat sore Alex. Oke, Kak. Hai, udah ready aja ini. Tadi join Jam 2-an. jam 2 Anda join. Kelamaan dong nunggunya. Ditunggu sambil ngapain tadi? Sambil ngegame? Nonton Sambil nonton? Oh ya udah nggak apa-apa. kalian buka-buka Algodova. Buka-buka Algonova juga. Oke, mantap. Kalau mau join tuh 15 menit sebelum kelas gitu nggak apa-apa. 10 menit sebelum kelas. Dari jam 2 lama banget dong ya. Kelamaan nunggunya nanti. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih nih, Alex sudah tepat waktu banget ya. Malah justru sebelum waktunya, sebelum kakak masuk, Alexnya udah masuk. Sip. Oke, tadi udah buka-buka Algonova, buka apa? Daftar, Hmm. daftar orang. Oh, ini Avatar. Ya, avatar orang. Udah bisa diedit nggak tempatnya, Alex? Tempatnya gimana? Maksudnya kemarin kan sempat nggak bisa disimpan tuh. Punya Alex bisa disimpan avatarnya. Bisa. Udah bisa, oke. Kemarin soalnya student kakak tuh ada yang nggak bisa juga, ada yang dipencet simpan tuh nggak kesimpan avatarnya. Mungkin kemarin baru ngebug ya. Tapi sekarang kalau udah bisa berarti udah sesuai, udah bisa itu di edit-edit. Biasanya kalau baru buka tuh, baru buka kursus itu kan biasanya ada klaim hadiah. Nah itu sering-sering dibuka aja. Nanti dapat skinnya kan, dapat bajunya, dapat rambutnya dan lain-lain. Punya Alex ini ya sudah lumayan lengkap sih kayaknya itu. Biasanya Masih kalau ada sih yang belum. masih ada yang belum ya. Iya, Iya. karena kayak gitu bertahap sih memang. Tapi biasanya kalau klaim hadiah tuh banyak-banyaknya atau lebih seringnya emang dapatnya itu. Hari Dapatnya Senin sih. dapat apa? Dapet. Hei, ada lagi nih. Dapat apa? eh Dapat koin. Nah, koin sama Jadi nambah apa ya? Baju. Baju baju. nambah. Heeh. Baju lagi. Model rambut yang langka. Iya, nah kadang kayak gitu muncul ada tulisannya kan langka atau enggak gitu. Nah, sana aku Biasanya udah punya kalung ini. Itu kan dapat lucu dua masa? lagi. Dapat lagi, Tadi mau pas dicek gak ada, tapi sekarang dapat. dapat lagi. Mungkin punyanya kemarin itu. Tapi ada kayak gitu kadang, tapi nggak bisa ke double sih harusnya ya. Harusnya tidak Iya, bisa ke double, cuman dapat yang lain aja. Bisa iya diedit dapat edit. topi mirip temannya, cuman beda warna doang. Ah, iya beda warnanya betul sih. Kadang ada beda warnanya. Nah ini punyanya Alex tuh. Kakak kirim pertemanan tuh. Coba di Apa? lonceng di loncengnya coba diklik. Ada nggak kakak mengirim pertemanan? Om. Di laboratorium atau Bukan di loncengnya itu, di lonceng dekat profile tuh, dekat algo koinnya ada kayak lonceng kan? ah Nah, coba diklik. udah Kakak, diklik. oh nggak muncul ininya, nggak muncul notifnya. Cuman ada 30 plus 30. Ah, kakak ini sih tadi menawarkan pertemanan tadi. Coba berarti belum muncul aja itu. Besok mungkin munculnya. Agak lambat biasanya itunya juga. Apa notifnya?
Hmm, Oke, nah Alex sambil ngemil atau sambil minum itu boleh nggak apa-apa? minum doang. Minum ya. Oke, setelah ini nanti ada kegiatan nggak? Dah habis. Habis nanti ada kegiatan atau nggak setelah saya kelasnya? Ada ngaji. Ngaji Sama jam renang. jam berapa? Renang paling habis maghrib. Kalau ngaji? Udah. Ngaji habis ini. Habis ini ya? Oke, kalau gitu kita mulai dulu aja ya, karena waktunya juga nanti biar maksimal. Kakak jam 4 juga ada kelas lagi soalnya ya. Kalau gitu, Alexnya sudah ready, sudah siap. Sudah. Dah ya, kalau gitu seperti biasa sebelum kita mulai kelasnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Nih, oke, cukup ya. Oke, kalau gitu kakak izin untuk share screen dulu. Kita lihat hari ini Alex berarti masuk di pertemuan ke-14 ya. Nih, Alex sudah masuk di pembuatan suara sintesis. Seperti yang kakak bilang kemarin kan, kita di pertemuan 12 sama 13 udah belajar pakai stable audio, ya kan? Alex Sekarang pakai sekarang pakainya apa kemarin kakak bilang? yang aku terus salah pencet itu. Iya, betul. Nanti hari ini kita sudah pakai yang namanya Eleven Labs ya. Tulisannya gini, Eleven Labs. Gini ya, nanti kita pakai ini. Buat apa? Untuk menciptakan suara sintesis. Suara sintesis itu apa? Berarti ya, mungkin pengisi suara buatan ya. Jadi nanti kalimatnya apa yang ingin Alex buat. Seperti biasa kita tanya ke ChatGPT boleh untuk menciptakan promptnya. Baru nanti kita buat di Eleven Labs. Nanti pengucapannya itu sesuai dengan apa yang narasi Alex masukkan. Tahu narasi nggak Alex? Nah, apa ya? Narasi itu ya seperti kalimat gitu ya, kata-kata. Nah, itu ke narasi. Jadi nanti tergantung Alex misalkan mau buat narasi tentang diri Alex sendiri perkenalan gitu ya. Berarti nanti ini suara sintesisnya nanti juga pengucapan tentang perkenalannya Alex gitu. Nama saya Alex, saya umur berapa tahun gitu. Berarti nanti suaranya juga menggunakan suara sintesisnya itu. Gitu ya. Jadi nanti hari ini kita masuk di pertemuan 14 pembuatan suara sintesis. Nah, sintesis itu apa? Alex tahu nggak? Sintesis itu apa? Sintesis. Tadi dah kakak sebutin dikit tadi. Kayak kalau sinte Ya. apa ya? Kayak pernah dengar tapi lupa. Pernah dengar ya? Oke, sintesis itu bisa Hmm. diartikan sebagai buatan juga nggak apa-apa. Tiruan juga boleh. Ya, jadi sintesis itu bisa diartikan kalau Alex mau cara gampangnya ya bisa diartikan sebagai buatan atau tiruan seperti itu. Nah, berarti kalau dari judulnya kan pembuatan suara sintesis berarti pembuatan suara tiruan ya. Jadi gimana? Alex pernah dengar nggak di Google Maps misalkan Alex mau pergi ke suatu tempat terus Google-nya ada suaranya tuh 100 meter maju ke depan, 300 meter belok ke kiri. Iya. Ya kan? Nah, itu juga suara sintesis, suara buatan. Seperti itu. Jadi nanti kita buat desain suara sintesis. Tapi seperti itu, sebelum itu, Alex kenalan dulu ya. Apa itu desain suara? Kalau desain suara, itu penciptaan pengaturan suara melalui sebuah konten dengan cara mempengaruhi emosi dan persepsi manusia. Kenapa kok di sini ada tulisannya emosi dan persepsi manusia? Karena memang ketika kemarin kita cuma menciptakan gambar, kita menciptakan musik, kan tidak ada intonasi ya, nggak ada naik turunnya. Sedangkan kalau misalkan pengucapan suara buatan, berarti kan juga tergantung ya, misalkan suaranya kita butuh yang suara orang marah. Nah, berarti kan di situ juga ada yang namanya intonasi. Mungkin nadanya sedikit tinggi ya, kalau orang marah kan tuh tinggi ya. Nah, sedangkan kita butuhnya suara orang yang cheerful, yang senang, yang bahagia. Nah, berarti pembawaannya juga intonasinya juga bahagia kayak orang senang gitu ya ngomongnya ya. Nah, itu namanya memang desain suara itu mempengaruhi emosi dan juga persepsi. Jadi tergantung ya, tergantung narasi dan juga konteks apa yang mau kita buat seperti itu. Nah, nanti kategorinya ada apa aja? Kalau kemarin Alex masih ingat ya, ada yang namanya suara voli. Ingat nggak voli itu apa? Suara eh suara kayak daun.
Nah, betul. Nah, suara yang dapat membuat video atau game itu terasa lebih otentik. Betul, pintar. Kemarin kayak yang di Suara sungai daun, ya. suara sungai, Indah. suara kicau burung. Nah, misalkan POV-nya di atau scene-nya itu di sungai. Nah, berarti ada suara gemercik angin, ada suara daun. Nah, itu boleh ya karena dia memang terasa lebih otentik atau mendukung ya, mendukung scene tersebut. Nah, sama kalau SFX apa? Ingat nggak? Kalau suara SFX. Suara games. Nah, suara games yang sebenarnya di real life atau di dunia nyata nggak ada ya. Contohnya kayak suara pesawat luar angkasa, suara UFO ya. Kan di real life nggak ada UFO, kita nggak tahu suaranya. Lalu misalkan suara magic ya. Tongkat magic diginiin ada ting 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 ting. Nah, padahal itu di dunia nyata juga nggak ada tongkat magic bunyinya seperti itu. Cuman karena penciptaan suara sintesis dan kita sering lihat di kartun, di animasi ya. Jadi kita seakan-akan membayangkan ada suara seperti itu. Nah, itu suara sintesis atau SFX ya. Nah, nanti kalau hari ini fokusnya apa? Nah, hari ini nanti kita lebih ke pengisian suara. Kan suara sintesis berarti suara tiruan. Nah, itu biasanya digunakan untuk apa? Untuk pengisian suara. Misalkan ada kartun tuh. Nah, kartun itu juga bisa nih diisi dengan suara sintesis. Misalkan lagi ada iklan iklan ya, misalkan iklan produk gitu ya, iklan produk, nah itu bisa juga yang ngisi suaranya suara sintesis. Atau lagi contohnya, Kak, kon ada azan. oh iya ya, ada azan. Oke, boleh silakan. Ini dulu nanti kalau udah selesai bilang ya. Udah, Kak. Oke, dah ya. Kita lanjut lagi. Nah, tadi kakak udah jelasin sampai ini ya pengisian suara atau dubbing. Kalau istilahnya tuh biasanya dubbing, pengisian suara di karakter ya. Nah, nanti di sini berarti pembuatan suaranya gimana Kak? Nanti kita pakainya Eleven Lab ya seperti yang kakak bilang tadi. Nah, biasanya seberapa sering kita lihat nih pengucapan atau penggunaan suara sintesis tadi yang kakak sebutkan. Contohnya di asisten suara misalkan. Oke Google, pernah pakai nggak? Pernah pakai Oke Google? Hmm, Nggak pernah sih. Belum pernah ya, cuman itu bisa juga tuh, misalkan buka Google terus pakai yang voice overnya itu, Siri, diklik. Siri. Oke, Google Siri juga betul. Siri juga ada ya kalau di iPhone ya. Lalu ada navigator yang tadi yang Google Maps ya, sama ada suara sintesis. Nah, nanti kemampuannya buat apa aja sih? Jadi hari ini nanti kita cari tahu dulu fitur-fiturnya Alex. Jadi nanti fitur-fitur untuk membuat suara sintesis itu ada apa aja. Nah, nanti ada yang namanya intonasi. Intonasi itu apa? Tinggi rendahnya nada. Misalkan, kalau kakak ngomong gini kan, kadang agak tinggi suaranya, kadang agak rendah. Nah, kalau di bahasa Indonesia di sekolah pernah belajar nggak intonasi? Intonasi, intonasi nada pernah.
Pernah kan intonasi nada, lalu ada irama, tempo. Kalau tempo tuh berarti cepat lambatnya berbicara. Misalkan kakak ngomong kayak gini cepat ya. Nanti kalau misalkan baru ngerjain, temponya agak lama. Nah, berarti itu tempo ya. Nanti di pengucapan sintaksis juga diperlukan seperti itu. Ada fast, ada lambat atau cepat atau lambat gitu. Aksennya juga, aksennya itu apa? Aksen itu pengucapan. Seberapa jelas dia mengucapkan itu juga merupakan fitur-fitur yang harus kita cari tahu nanti ya. Jadi kalau misalkan nanti Alex nih ya mengucapkan ada misalnya aku makan apel. Nah, di sini ada kata apel. Cuman kalau misalkan kita konteksnya di luar buah ya atau di luar makanan, sebenarnya ada arti lain apel yaitu apel ya. Kan tulisannya sama, cuman pelafasannya atau pengucapannya beda. Yang kiri apel buah, yang kanan apel atau meeting gitu ya, meeting pagi. Nah, itu apel. Tahu nggak bedanya, Alex? Aku belum, kayaknya nggak pernah dengar kalau apel. Apel pagi nggak tahu? Ya, Apel pagi? apel pagi yang itu bukan apel buah. Iya. Jadi kalau apel itu buah, kalau apel pagi, nah itu berarti kan kayak meeting ya. Nah itu berarti sebenarnya tulisannya sama, cuman kan maknanya berbeda. Makanya di sini juga nanti perlu ya untuk penerapan beberapa fitur tadi. Fiturnya apa aja? Nanti ada ini juga kok. Di Eleven Labs nanti ada pengaturannya juga. Nah sekarang kakak mau kasih tunjuk dulu Alex. Di sini ada contoh ucapan sintesis 1 sampai 3. Nanti Alex coba analisis ya. Kira-kira mana yang paling ini? Mana yang paling sudah diatur atau sudah bagus fitur-fiturnya gitu ya. Dari intonasi, tempo, aksen, dan lain-lain. Coba untuk suara pertama Alex. Coba didengarkan dulu nih. Ini yang pertama. Gimana gimana? Nih, jadi nanti ada 3 suara nih. Alex Mm-mm. pilih yang mana yang kira-kira udah diatur intonasinya, udah diatur temponya. Jadi kedengarannya tuh udah enak gitu ya. Coba, ini untuk suara yang pertama. Hai guys, hari ini gue pengen bagi-bagi pikiran soal musik nih. Buat gue, musik tuh hidup gue. Selalu ada di setiap suasana hati. Pas lagi sedih, gue puterin lagu melankolis biar Nah, itu yang pertama ya. Yang Hmm. kedua, kedua yang ini. Hai hai, tahu nggak sih apa yang paling keren? Jalan-jalan. Baru aja gue pulang dari trip ke St. Petersburg, dan itu beneran keren banget. Nah, itu yang kedua. Ini yang ketiga. Hai, gue nih, dan gue demen banget sama skateboard. Ini nggak cuma olahraga doang, tapi gaya hidup, bro. Pas lo main skate, rasanya bebas banget dan seru kayak dapet suntik adrenalin. Setiap trik tuh kayak tantangan buat ngelewatin batas diri sendiri. Nah, kira-kira 1 sampai 3. Menurut Alex, mana yang sudah diatur fitur-fiturnya? 3. Pintar, betul ya. Karena dia terdengar lebih alami ya. Kalau yang nomor 2 tadi agak melengking gitu. Lalu yang nomor 1 kaku banget ya suaranya ya. Masih kaku, belum terlalu luas ya istilahnya tuh. Belum terlalu enak didengar gitu. Betul, nah nomor 3 tadi udah di ini ya. Dia sudah diterapkan tuh intonasi, fitur, dan lain-lain. Sip, berarti udah mulai tahu ya. Sudah mulai paham nih perbedaannya apa. Jadi nanti kalau pembuatan suara sintesis harus menerapkan intonasi, tempo, volume juga ya. Volume lalu ada jeda juga. Jeda jadi misalkan habis ngomong A ada jedanya dikit, baru nanti lanjut lagi ngomong. Nah, itu juga perlu gitu ya. Jadi nanti Alex hari ini akan membuat suara sintesis pakai apa? Nanti pakainya ini, pakainya Eleven Labs. Nah, ini kakak skip aja dulu. Ini tidak perlu. Nah, nanti caranya gimana? Alex nanti silakan masuk ke Eleven Labs. Nanti bisa, biasa ya, get start free. Nanti bisa login menggunakan Google aja. Nanti kalau udah bisa, kita masuk ya. Nah, nanti kakak langsung jelasin aja di sini. Kakak langsung jelaskan di ininya Eleven Labs-nya aja. Ini skip dulu. Nah, udah ya. Kita sekarang masuk di Eleven Labs-nya. Tunggu, kakak geser dulu ke Eleven Labs. Nah, ini untuk tampilan Eleven Labs-nya Alex.
Coba perhatikan di sini. Nah, ini ketika Alex sudah masuk, nanti tampilannya seperti ini. Alex nanti bisa langsung klik yang ini ya. Di sebelah kiri nih ada text to speech karena memang kita nanti inputannya teks diubah menjadi speech atau suara seperti itu ya. Nah, lihat di sini. Ada tiga bagian yang akan kakak jelaskan. Pertama, di sebelah kiri dulu ya. Ada ini menu bar di sini nih. Nah, ada apa aja di sini? Ada home, ada voices, ada studio, flow template, dan lain-lain. Cuman hari ini Alex fokusnya di beberapa titik ini dulu ya. Text to speech, ini untuk pembuatan ucapannya. Voices ini untuk mencari kira-kira nanti suara yang seperti apa yang Alex mau pakai gitu ya. Nah, lalu di tengah, di sini untuk promptingnya ya, Alex mau buat narasinya seperti apa. Nah, nanti tugas pertama, Alex diminta untuk membuat narasi asisten pribadi. Jadi nanti Alex di ChatGPT ya, minta tolong buatkan saya narasi untuk asisten pribadi nanti namanya bebas kalau punya kakaknya namanya Bit ya. Nah, bebas nanti kalimatnya yang akan dibuat seperti apa. Oke, lanjut. Di sebelah kanan sini. Nah, di sini yang dinamakan fitur-fitur tadi Alex. Pertama, voices ini tipe suara yang bakal Alex pakai. Lanjut, di bawahnya sini ada beberapa tools ya. Ada speed. Tahu nggak speed ini kira-kira buat apa? Eh, apa ya? Buat Speed. Hmm. kecepatan Iya, suara. untuk kecepatan ya. Jadi bisa kalau semakin ke kanan semakin fast atau semakin cepat. Kalau digeser semakin kiri berarti semakin lambat atau slow ya. Lalu di sini ada stability. Stability ya kestabilan dia berbicara. Lalu ada similarity. Similarity itu seberapa mirip dia dengan suaranya yang Alex pilih tadi. Lalu style exaggeration ini untuk keseimbangan ya berbicaranya. Udah gitu aja. Nah, nanti Alex bisa diatur ya di sini ya. Lebih cepat kah, lebih lambat kah ngomongnya kakak mau buat dia lebih lambat deh. Stabil, stabil. Similarity-nya similarity, lalu stylenya biarin 50 aja. Nah, misalkan seperti ini, kakak udah pakai nih. Contoh suaranya siapa? Nah, kalau Alex mau cari, nanti di sini Alex coba perhatikan sebentar di sini. Oh, baru baru ngomong ya. Baru ada ngomong. Nah, di sini ya nanti ya. Di voices di sini bisa diklik voice-nya. Nah, nanti Alex bisa pilih nih. Kira-kira seperti apa suara yang bakal Alex cari. Misalkan di sini kakak cari suara yang Indonesia. Indonesian. Misalkan gini. Tuh, kita cari ya. Contohnya siapa ya? Contohnya misalkan kalau mau di play juga bisa di sini nanti. Di play aja. Kekalahan yang paling menyakitkan adalah saat kita menyerah. Nah, ini suaranya Dila. Kalau suaranya ini siapa? Yeti. Hai, gunakan suara ini untuk mendukung karyamu agar lebih bagus berkualitas. Nah, misalkan kakak mau pakai Yeti deh. Nah, caranya nambahin gimana? Tambahnya di sini, Alex. Ada untuk plus lingkaran kecil kelihatan? Kelihatan nggak? Plus ada lingkaran kecilnya ini? Ya kelihatan Kak. Ya, kayak ini bisa diklik ya. Diklik di sini. Nah, nanti dia sudah masuk di sini. Kita kembali di text to speech. Oke, nanti. Nah, dilihat di voices sini ya. Di voices, dicari tadi Yeti mana ya? Tunggu my voice. Nah ini, Yeti udah ada di paling atas ya. Tinggal diklik aja nanti. Klik Yetinya. Nah, udah kepilih Yeti. Kalau misalkan sudah seperti ini, tinggal diklik aja generate speech. Nah, kita coba generate dulu. Hai, Tuh. aku Bit, asisten pribadi kamu. Aku di sini untuk membantu memberikan informasi, menjawab pertanyaan, dan mendukung kebutuhanmu dengan cepat dan tepat. Silakan beritahu apa yang kamu butuhkan. Nah, udah jadi deh. Jadi, dia bakal mengucapkan apa yang Alex berikan di sini. Narasinya sama persis di sini ya. Jadi nanti ketika udah dibuat, sudah tahu seperti apa, sudah diatur, voice-nya seperti apa, lalu kecepatannya, stability-nya. Kalau sudah nanti tinggal diklik generate speech. Kalau udah, nanti tinggal di download deh. Downloadnya di mana? Di pojok kanan bawah ini ada kayak tulisan, ada kayak tombol save ya. Nah, itu bisa diklik, nanti dia udah otomatis terdownload di sini. Dah, nanti dia ke download. Nah, udah masuk di sini. Paham caranya Alex untuk Eleven Labs-nya?
Paham. Paham ya? Oke, kalau gitu boleh silakan dibuka dulu Algonovanya. Lalu kita kerjakan dulu pilihan ganda dan juga kita coba buka Eleven Labs-nya. Let's go. Nah, kalau ini lebih ke praktek dan juga mencoba dulu aja kalau Alex ya. Hmm, Mana Algonovanya? Sign in dulu. bentar. Nah, nanti kalau Eleven Labs-nya pakai yang Google ini aja ya. Google yang Cairo aja. Yang C. Nah, pakainya yang ini aja Eleven Labs-nya nanti. Kalau Algonovanya pakai yang ini nggak apa-apa. Klik yang ini tadi. Atau mau buka di sini juga nih. Algonovanya boleh. Nah, di sini aja. Di situ ya. Ke kursus, jangan lupa. Oke, scroll ke bawah. 14. Kerjain dulu aja nomor satu duanya. Yang pilihan Boleh? ganda. Itu juga boleh. Nah, apa itu sintesis ucapan? Yang diinputkan tadi apa? Yang di Yang kita proses ketikkan tadi apa? proses Narasi atau teks, ya. Jadi inputannya itu dari teks, betul. Pembuatan suara dari teks. Nah, karena inputannya kita masih teks, Alex. Oke, kalau ini nanti jawabannya ada 4 atau 3 ya, bentar. Coba lihat kan. Hmm. Nomor 2. Oke, nomor 2 ada 3 coba. 4, betul 4 Alex. Pertama, jeda alami antara frasa dan unit semantik. Terus nomor 2-nya, variasi dalam volume dan tempo. Yang ketiga, adaptasi warna. Jangan dicentang semua dong. apa Ada tadi? 4. Oh, oke, diulangin ya. Yang diancentang, ini dong, bukan. Nah, jeda kan betul, jeda iya. Variasi dalam volume iya. Nah, lanjut ya. Terus ada adaptasi warna suara sama penggunaan intonasi ekspresi. Ini dicentang dulu. Ini diancentang. Ini diancentang. Ini juga diancentang. Dah, ada 4 kan? Nice. Nah, di sini baru kita masuk ke ChatGPT dulu, Alex. Diklik ChatGPT-nya nanti. Mau ini dulu aja kerja biar Oh, boleh. langsung itu. Dah. Nah, itu nanti yang podcast. Coba diklik yang pertama dulu tadi. Ya, ini tuh ya. Iya, itu materi. Kalau Alex mau baca-baca lagi materinya bisa. Nomor 3. Nah, dibuka dulu ChatGPT-nya tuh. Nih, ada ChatGPT. Oh, langsung dari situ juga boleh. ChatGPT. Nah, coba dibaca dulu soalnya tadi suruh ngapain? Buatlah rancangan sapaan untuk asisten kamu. Untuk mendorong pengguna untuk berinteraksi. Jadi nanti kayak, Hai, namanya siapa? Aku asisten pribadi kamu. Jadi, Alex minta tolong ChatGPT untuk buatkan narasi untuk suara di Eleven Labs. Coba gini, gini, gini. Buatkan saya, mhm, narasi dengan frasa, frasa tuh gini, Frasa, Frasa, nggak usah pakai E. Betul. Nah, hai, ya, saya siapa? Nama asistennya Alex siapa? Kalau tempat Miss kan Bit ya. Kalau tempat Alex siapa? Namanya. Saya cool. Boleh, boleh. Saya cool. Asisten pribadi kamu gitu.
Oke. Nah, titik dulu, kasih titik. Oke, lanjut. Untuk inputan suara di Eleven Labs. Gimana tadi Eleven Labs tuh? Eleven Labs. Dah, Oke, coba. buka dulu Eleven Labs-nya ya. Bukanya di sini aja, bukanya di Google yang satunya aja nih. Nanti kalau mau login biar enak. Kopin dulu. Boleh. Eleven Labs. Tuh, bawahnya tuh. Eh, Salah. Election result. Beda-beda, di close dulu. Eleven Labs. Betul. Sign up dulu. Bisa diklik nggak? Nah, pakai Google aja nanti. With Google. Scroll ke bawah. Nah, lanjutkan. Misalkan kalau pakai Google yang ini. animasinya keren. Iya, bagus dia. Tuh bisa di continue. Masukin aja Alex gitu. Ntar ganti dulu. Enggak ada Indo. Nggak ada, pakai Inggris aja itu. Alex. Oke, Tet. Dah, centang lalu di next. jangan deh. Kepanjangan. Kasihan. Ya. Alex. Terus, Ya, centang di next. Nah, ini di skip aja. skip, 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 skip. Scroll ke bawah. Skip, Ah, ini ketutupan. Apa? digeser. Ini nggak bisa taruh atas mengganggu, taruh bawah juga mengganggu. Taruh mana terus samping pojok. Gak bisa dimasukin nih masalahnya. Udah, taruh atas dulu. Oke, udah masukin di sini tadi tuh. Tadi tuh, oh ini. Pas. Paste. Hai, se.
Cul. Cul, Saya cool cool. itu tulisannya cul kan? Oh, cool gini ya, kayak COLL ya. Iya. Cool, COLL. Coba diganti. COOL. Nah, cool. Udah kan? Sekarang kita ganti dulu voicesnya. Diklik voices. Wow. Kita cari dulu suara yang Alex mau. Nah, di sini nanti bisa diketikkan Indonesian gitu. Dan nanti yang muncul suara-suara Indonesia. Bisa disesuaikan nanti itu. Masih loading ya. Nah, Indonesian. Dah, enter. Namanya Sinyalnya itu, tunggu ya. wifi-nya masih stabil. Nah, ini. Nah, baru coba nanti diklik kalau mau dicoba ya. Kan itu Gimana ada sih suara caranya? cowok, suara cewek. Terserah mau yang mana. Coba diklik. Nah, diklik aja nanti dia bakal ke play kok itu. Tunggu masih loading tuh di bawah tuh. Itu ratingnya, Kak. Hmm? Itu ratingnya yang 7 lah. Ini coba diklik ke bawah nih. Scroll ke bawah. Nah, kalau Dila suaranya seperti itu coba di play. Itu suara Dila. Kalau mau cari yang cowok, cari namanya yang cowok aja. Scroll ke bawah sini tadi. Ini yang hilangin ininya gimana ya? Diklik aja. Klik. Terserah yang mana. Diklik sini-sini loh. Oh, Nah, kan itu ada tuh Fatur tuh clear, lalu ada Zain. Kekalahan yang paling menyakitkan adalah saat kita menyerah. Coba cari yang cowok. Yudo tuh Yudo. Agus juga boleh. kalau bisa. Sabar, baru loading. Nggak lumayan lama ya loadingnya ya. Ah, namanya semenit ya ada ini. Iya, lama banget nih. Atau kita pakai yang ada dulu aja juga nggak apa-apa sih. Coba langsung ditambahin di sini nih. Coba di plus ini bisa nggak? Sabar takut suaranya beneran. Coba ya ininya diulang lagi. Kalau diulang lagi ini gimana, Kak?
Nggak ngaruh sih. Ini kan dia ganti nih sekarang Satria nih soalnya. Dia ngulang lagi tuh Satrianya. Nyoba Satria sekarang. Nah itu Satria. Nggak ada kedengeran. Belum ke play itu. Masih proses. Aku nggak percaya gimmick. Kalau bagus ya bagus. Kalau Coba enggak, itu bagus. ya skip. Anak muda kan. Coba di plus Satrianya tadi. Satrianya di plus. Sabar pengen. Ini Zorin. Zorin cewek. Fatur. Fatur coba ya. Mm-mm. Kalau bagus Satria boleh. Kalau ini bagus Coba diklik. Fatur. Proses dulu fotonya. Coba ke atas. Jangan lupa mensyukuri apa yang ada, sambil terus bekerja keras untuk apa yang diinginkan. Bagus Satria. Steven. Ada Steven. Kak izin kamar mandi ya? Boleh, boleh. Steven. Bisa. Udah. Zorin. Coba pilih salah satu dulu deh. Nanti kalau mau diganti lagi bisa kok. Ini Takutnya reaktif ya kak? waktunya nggak cukup. Kekuatan bukanlah tentang seberapa kuat kamu, tapi tentang seberapa kuat kamu bangkit kembali. Nah ini aku suka. Ya, boleh di plus. Ya, tunggu dulu sebentar. Dah. Dah, kembali Ke ke text to speech. Oke. Diklik text to speech-nya. Nah, ini nanti Rogernya diganti dulu. Rogernya diganti. Cari di, nah di sini nanti harusnya muncul yang Steven tadi. Nah, coba diklik 2 kali. Klik, klik. Dah, sekarang scroll ke bawah, tinggal diatur speednya seberapa, stability-nya seberapa. Alex yang atur sendiri. 8 putih. Terserah sebenarnya. Stabilnya 85. Boleh. Ini tuh apa sih kak? Mana? Ini Similarity itu seberapa mirip sama suaranya yang Alex pilih tadi? di tengah aja deh. Masih Boleh. 58 aja 58. Ini Keseimbangannya dia seberapa? Setengah boleh. Atau 30, 40-an. bagusnya tuh setengah ya? Dia stabilnya setengah. Dah. Dan tinggal diklik generate speech. Semoga bisa ya. Kadang wifi-nya tuh ada nggak bisa. Nah, kalau seperti ini, wifi-nya nggak bisa, Alex. Nah, kalau kayak gini, harusnya ganti koneksinya gitu. Jadi harus diganti koneksinya. Kalau gitu, ini aja deh. Alex kirimin teksnya tadi. Coba dikirimkan ke kakak. Atau kalau nggak ini, Alex coba yang lu voice dulu aja deh. Coba ini di copy dulu. Eh, Text to speech. Nah, kalau muncul API bla 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 itu kadang wifi-nya nggak bisa untuk mengakses ini.
klik dulu text to speech-nya. Nah, di copy dulu ininya. Alex buka yang baru di sini. Coba buka Lu Voice. Sama Terus juga Kak, atau gimana? LUVVOICE. LUV V P-nya double. LUVVO. Nah ini Lu Voice AI nih. ICE. Bukan L, itu L. I C. Nah, Lu Voice AI. Tunggu dulu. Scroll ke bawah, pelan-pelan. Scroll lagi. Loh, kok nggak ada? Coba scroll ke atas pelan-pelan. Harusnya ada Lu Voice AI. Nggak ada ya? Oke, kakak kirimkan aja linknya sekarang kayak gitu. Tunggu ya, kakak kirimkan linknya. Di kolom chat Zoom coba dibuka, Alex. Udah. Oke, itu dibuka ya ada HTTP Voice AI. Bisa diklik? Ntar kalau lagi berusaha. Oke. Dia masuknya di ini ya, di Firefox ya masuknya. Oke, kalau gitu coba kakak remote sebentar ya. Kakak Oke. remote sebentar buat pindahin lu voice-nya. Oke, tunggu sebentar, jangan diklik dulu. Kakak pindahkan ke Google-nya. Karena kalau di apa Mozilla tuh kadang nggak bisa dia. Ntar tunggu sebentar. Nah, kalau di, aduh salah ya. Tunggu, tunggu. Mana tadi teksnya Alex? Oh, di sini. Kalau di Lu Voice itu sama, dia bisa mengubah ke kalimat, cuman bedanya pilihan. Suaranya lebih sedikit dia. Kalau di Eleven Labs kan banyak tadi ya suaranya ya. Kalau di Lu Voice itu pilihannya lebih sedikit. Jadi cuman beberapa doang dia. Cuman yang Indonesia tuh cuman dua deh kalau nggak salah, cewek sama cowok. Cuman nggak apa-apa untuk sementara kita pakai ini. Besok kalau Alex mau coba pakai Eleven Labs-nya, coba ganti pakai hotspot handphone bisa, atau mau pakai WiFi yang lain bisa gitu. Tunggu ya, kakak carikan yang Indonesia di sini. Wait, Indonesian. Coba, coba. Itu Indonesia. Ya ini baru kakak scroll. Nah, yang cowok tuh cuman ini, cuman Ardi, yang cewek cuman gadis. Jadi kita pilih yang Ardi aja ya, yang cowok ya. Hmm. Nah, nanti ini tinggal diklik aja Alex generate. Nah, ini kakak klik, bantu klik. Atur, berarti yang ngatur-ngatur itunya. Gak ada kalau di Lu Voice. Makanya di sini kakak bilang dia secara pengaturan tuh lebih lebih apa ya? Lebih sedikit karena dia ketersediaannya tuh nggak banyak gitu. Jadi kalau
Tapi nggak apa-apa, sementara yang penting jadi dulu aja. Nanti kalau misalkan Alex mau pakai yang level up seperti yang kakak bilang tadi, coba ganti koneksinya. Ini apa ya? Kok pakai verify? Tunggu, kakak yang scroll dulu. Loh, tadi klik kah? Tunggu ya. Harusnya nggak usah login bisa loh biasanya. Ya udah nggak apa-apa, kita login aja sekalian. Nanti ini Alex mengerjakan satu soal dulu aja nggak apa-apa ya, karena waktunya nanti juga nggak cukup kayaknya. Nanti satunya tuh cuman buat podcast aja. Jadi nanti kalau Alex mau buat lagi ya, tinggal ke ChatGPT, minta buatin narasi untuk podcast, udah dibuat lagi di sini. Jadi teksnya beda gitu. Kalau ini kan masih yang asisten beat tadi nih, ya kan? Nah, ini kita ganti dulu tadi jadi yang Indonesian. Hmm, siapa tadi namanya? Kakak lupa. Yang cowok tadi siapa namanya, Alex? Eh, Siapa ya cowoknya ya? Kalau yang cewek tuh gadis. Tunggu Indo nih. Ardi. Nah, Ardi. Betul, Ardi. Tunggu, kita ganti ke Ardi dulu. Nah, ini Ya. penyesuaiannya cuman rate, volume, sama pitch-nya. Kita aturnya cuman gini doang nih kalau di Lo-Fi. Cuman nggak apa-apa, kita coba dulu. Kita generate nanti hasilnya langsung dikumpulin juga bisa. Hai, Iya. saya Hah? Udah Tol, muncul? asisten pribadimu. Aku siap membantu harimu jadi lebih ringan, lebih teratur, dan lebih produktif. Mulai dari mengatur ide, menemani pekerjaan, membantu bisnis, sampai jadi teman diskusi kapanpun kamu butuh. Cukup bilang apa yang kamu inginkan, dan aku akan bantu dengan cepat dan nyaman. Yuk, kita mulai hari ini bersama. Nah, ini kalau yang Luvoi sementara seperti ini dulu ya. Nanti kalau di tugas yang kedua, Alex ganti ininya. Alex ganti kalimatnya ya. Jadi yang podcast. Tahu podcast nggak? Iya, ya. Ya, podcast kan. Nah, itu nanti aja. Oke, kalau gitu kita kumpulkan dulu Alex untuk tugas yang pertama. Tunggu ya, kakak izin klikkan dulu. Nah, di sini kakak izin untuk apa? Kumpulkan dulu. Nanti kalau setelah ini Alex mau nyoba yang podcast, boleh nggak apa-apa. Wait ya. Nah, ini lu voice. Nah, untuk yang tugas satu kan udah selesai. Nanti di sini, Alex, di tugas duanya, ini nanti membuat podcast. Jadi nanti podcastnya tentang apa? Bebas. Film boleh, olahraga boleh, atau Alex sukanya apa? Boleh. Nanti tinggal tanya ke ChatGPT. Buatkan saya narasi podcast singkat gitu. Tentang apa? Nah, nanti tinggal di copy, masukin ke Blue Voice-nya tadi. Paham? Paham, paham. Nah, nanti boleh silakan nih. Kalau mau dilanjutkan dulu boleh. Masih ada 7 menit. Lumayan. Tolong buatkan, coba. Ntar kali lagi. Atau nanti juga nggak masalah kalau mau dicoba-coba sendiri dulu. Tolong buatkan saya narasi podcast. Singkat. Mm-mm. Narasi podcast POD CAST. POD CAST. Ya, singkat. Tentang apa Alex maunya? Boleh.
Iron Man. Nah, gitu coba. Iron Man 2 kirimkan. Dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris juga boleh nanti kalau mau dibuat kalimat yang bahasa Inggris, tapi jangan pakai yang eh, suara bahasa Indonesia ya. Kayaknya suara Oh. bahasa Inggris nanti. Huh. Ini kopi. Boleh nanti di copy semua, baru dipindahin ke, betul, pindah ke yang Blue Voice tadi. Hapus, paste di situ. Klik kanan paste. Ulangin di sini, diklik sini dulu. Oke, paste. Nah, dah. Nih, pakai Ardi lagi boleh. Nah, generate speech nanti tinggal dikumpulin deh, di download di sini nanti ya. Oke, karena waktunya sudah mau habis, Halo semuanya, selamat izin datang ini dulu ya. Kakak izin stop share dulu ya. Nanti di podcast Alex hari ini. tinggal kumpulkan aja. Aku Oke? Cul, asik Ini tadi asisten pribadimu, kena Ya, dan kali ini kita akan tinggal ngobrol diklik aja santai tentang download. film Iron Man 2. Nah, nanti Film ini kumpulin nih melanjutkan kisah Tony Stark Algonovanya. setelah dunia tahu bahwa dirinya adalah Iron Man. Di sini Di film kedua Algonovanya ini, nih. kita melihat sisi berbeda dari Tony Stark, bukan Sini. cuma sebagai miliarder jadi. mau dikumpulin dulu Kak. Ya, di sini podcast betul. Tinggal kumpulin. Nah, pas waktunya. Yang tunggu, belum muncul. Nah, yang ini nih. Open. Tuh, centang hijau. Jangan lupa. Oke, sip. Nanti kalau mau diedit-edit lagi boleh ya Alex ya, karena waktunya udah habis. Nih kakak mau switch ke kelas lain. Kakak izin Hey, stop share dulu. Aduh, maaf. Nanti dibuka lagi. Maaf. Nanti dibuka lagi ya. Kalau ya gitu oke, kita boleh apa? foto dulu. Let's go. Dibuka dulu kameranya. Dimatikan tadi. Kepencet mati tadi kameranya. Nah, gitu. Nah, gitu kita foto dulu Alex. Kakak hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Alex untuk hari ini. Nanti boleh silakan diedit-edit lagi ya kalau mau coba Oke, ya. Kalau gitu kakak izin akhirin. Bye-bye. Terima kasih. oke. Nah, untuk melanjutkan, kakak izin ya. Bye.